retracement. Ya, kemudian kita bahas tadi di support dan resisten ya. Sering kita lakukan adalah menarik garis. Menarik garis bantu dia kecenderungannya kemana ya. Oh, ini naik. Kita tarik di ujung ke ujung. Kemudian selanjutnya arah kecenderungan berikutnya di mana? Ya, ini sama halnya dengan yang di atasnya, yang di bawahnya karena sejajar kita ambil salah satu ya, posisinya sama. Kemudian naik lagi. Kemudian nanti ini kita tarik lagi, turun lagi, kemudian naik lagi. Perhatikan yang kalau kita ukur seperti ini, kalau kita lihat seperti ini, maka yang di atas berfungsi sebagai resisten. Yang di bawah berfungsi sebagai support. Ketika berada di area ini memantul ke atas maka dia naik. Ketika berada di atas lewati dari level ini maka dia akan lanjut naik. Sementara di tengahnya ada level, ada retracement di sini ya. Kita jangan abaikan di sini ada retracement. Kita kasih warna yang berlainan sehingga mudah untuk kita mengenali. Ini yang paling dasar dulu harus dikuasai. Jangan kita cari pola-pola candle terus engulfing, doji, harami sampai sekian ratus pola candle dihafal. Yang terjadi tetap saja tidak bisa karena yang dihafalkan adalah nama-nama, bukan konsepnya. Kalau kita memahami konsepnya, dimanapun, kapanpun akan selalu teringat. Ya, memudahkan kita untuk menggunakan logika kita. Kalau kita sudah ketemu dengan logikanya, sangat mudah sekali, bahkan tanpa indikator pun akan pasti ketemu ya probabilitasnya nanti. Di tengahnya kita tarik garis retracement ini ya, sehingga perhatikan. Nah, ketika dia turun mencoba untuk breakout tetapi gagal ya. Ketika mencoba breakout tetapi gagal, dia berubah warna, maka dia akan berbalik. Dari turun menjadi naik ya. Nanti kita bahas di triggernya. Karena dia mencoba untuk breakout tetapi gagal. Dari sumbu yang ada, dari level yang ada, ini namanya mencoba breakout tetapi gagal atau false breakout. Sehingga terus bergerak ke atas, nanti mendekati level di sini. Nah, mendekati levelnya. Mendekati level, kita lihat di area ini kalau kita tarik dengan menggunakan Fibonacci retracement, maka ini berada di area retracement ya. Masih berada di area retracement, sehingga di area ini berpeluang memantul kembali, dari naik berpeluang mantul turun lagi. Ini yang harus kita pahami, yang harus kita dalami. Yang terpenting konsepnya tahu, ada level, ada support resisten, ada retracement, nanti ada retest. Retest itu hampir sama, mencoba untuk mendekati levelnya tetapi gagal, tetapi berbalik atau pullback lagi. Nah, seperti halnya yang lain, ketika kita buat garis-garis, nanti dia lewat apa enggak? Kalau lewat berpeluang lanjut, breakout berpeluang lanjut. Kita kasih gambaran yang lain ya. Di kondisi yang lain, misalkan kita cari yang panjang begini ya. Nah, yang panjang begini kalau pagi-pagi belum ketemu peluangnya di sana. Kita belum menemukan, kedepannya belum tahu ya. Sebelumnya trennya turun. Ya, kecenderungannya ke arah bawah, logikanya nanti akan lanjut turun logikanya. Tetapi jangan lupa ketika dia turun, di sebelah kiri itu ada level, di sebelah kiri ada support. Dari sini kita bisa tarik garis. Ya. Di sebelah kiri ada support yang kuat. Banyak disentuh adalah menjadi bagian dari level yang kuat. Sehingga kalau kita tarik garis ke sana, ini adalah level. Meskipun dia panjang, ketika mendekati level, kemudian mulai ditolak, mulai berbalik ke atas, maka ini bisa menjadi pertanda market masih akan koreksi naik. Selalu yang kita ikuti yang terdekat dari runningnya. Runningnya kemana? Nah, nanti ketika dia bergerak naik, di sebelah kiri di sini ada level, kita uji di sana. Kalau dia breakout, maka berpeluang lanjut naik. Sampai di mana? Sampai di level di atasnya. Mungkin bisa di level di atasnya atau bahkan bisa mendekati area retracement-nya. Kita tarik dari atas ke bawah. Nah, nanti akan ketemu wilayah-wilayah pentingnya
termasuk area retracement-nya begini. Kalau dia breakout di bawah, ada level di bawah dia lewati, tentu dia akan berusaha menembus, berusaha mendekati level di bawahnya lagi. Tetapi kalau melihat dari histori yang ada, kemudian mulai merangkak ke atas, nanti akan mencoba naik. Koreksi sebentar, mencoba naik lagi. Terus datar, terus ke atas. Sampai dia melewati area retracement. Ternyata tidak melewati. Retracement-nya berada di mana? Di antara ini. Ya, di area ini adalah area retracement. Sehingga jangan percaya tiba-tiba, oh ada informasi dari luar sana. Nanti bergerak akan ke atas mendekati 1831 ya. Kita entry buy now, kita entry buy sekarang. Yang terjadi ketika ada koreksi, kelimpungan, tidak bisa recovery. Memang nanti pada akhirnya akan dia menyentuh tertingginya ya, akan menyentuh tertingginya, cepat atau lambat akan menyentuh tertingginya. Tetapi secara bertahap nanti kita ikuti. Pertama dia harus breakout dulu yang terdekatnya. Ada level terdekat di sini yang tadi saya buat garis biru, minimal dia dilewati dulu. Baru kita ada peluang di sana. Oh ini breakout, berarti mau bergerak naik. Bergerak naik pun nanti kita giring pelan-pelan, jangan langsung tiba-tiba di atas, terlalu jauh. Tidak ada berita berdampak besar, satu candle itu sangat kecil kemungkinan dia bergerak sampai di atas. Selalu bertahap, kalau dia naik selalu bertahap. Ya minimal breakout dulu. Kemudian selanjutnya dia mendekati retracement, kira-kira dilewati apa enggak. Perhatikan ketika dia mulai tidak dilewati, berarti berakhir di situ nanti. Ketika sudah di atas jam 12 malam, maka disitulah titik stabilnya. Dia tidak akan pernah terlalu jauh lagi ya, kecuali memang ada news. Perhatikan selanjutnya nanti akan berlanjut ya, akan mencoba lanjut kembali hingga menyentuh level tertingginya, meskipun nanti diwarnai dengan penolakan yang kuat. Ya, pasti ada penolakan yang kuat, tapi selalu berusaha menyentuh level tertingginya di sana. Sehingga fokus kita kalau kita mengikuti arus yang ada sangat ketemu, mau buy maupun sell sangat ketemu. Bahkan kalau kita ilustrasikan ada mendung, itu berarti pertanda akan hujan. Apakah selalu kalau mendung itu hujan? Belum tentu juga. Minimal kalau mendung itu probabilitasnya kemungkinan terbesarnya hujan. Nah sedangkan kemungkinan kecilnya ada, tetap ada berbalik dari potensi hujan menjadi tidak hujan, tetap ada saja. Sama hanya ketika kita membaca probabilitasnya naik, ternyata berbalik turun, maka tidak usah kaget, tidak usah kita panik ya, karena semuanya bisa terjadi. Yang terpenting sudah kita antisipasi semuanya. Selalu akan bergerak mendekati dan menyentuh level tertingginya di sini. Setelah itu seperti apa lagi? Balik turun lagi sudah. Nah, balik turun lagi. Market itu seperti itu. Jadi kembali ke histori masa lalunya, selalu begitu. Begitu dia breakout kembali, nanti dia akan menyentuh kembali di bawah. Nanti berikutnya dia akan naik lagi. Kapan dan di mana dia akan menyentuh kembali. Perhatikan. Kalau kita punya modal, kalau kita punya ketahanan yang cukup, tidak masalah kita tunggu floating itu bergerak. Ya. Tetapi jangan lupa ketahanan tetap kita harus hitung. Potensi-potensi yang ada harus kita pertimbangkan ya. Kalau kita tidak berhitung ketahanan untuk day trading, kita buat floating kita berhari-hari bahkan terlalu lama, maka yang terjadi kita hanya buang-buang waktu, buang-buang usia, dan buang-buang tenaga karena tidak ada keuntungan yang kita dapat tanpa perhitungan seperti itu nantinya, ya. Kemudian selanjutnya kita balik lagi ke materi ya, biar nanti kita tidak terlalu jauh. Minimal kita tahu banyak tentang support resisten. Pentingnya memahami level ya, memahami support resisten, kemudian retracement ya. Baik itu retracement dengan 50% maupun kita gabung dengan Fibonacci 61,8%.